Oke, perkenalkan kembali. Saya Hanfi Zavero dari kelompok Al-Khawarij dan teman saya Asad Muyasir dan Adri Ahmad akan presentasikan tentang Huffman coding. Huffman coding adalah salah satu algoritma dari greedy algorithm. Kita akan mulai pada awalnya. Jadi Huffman code ini, algoritma Huffman coding, pertama kali dikemukakan oleh David A. Huffman, foto seperti gambar di samping, saat dia masih seorang mahasiswa di MIT. David A. Huffman sendiri membuat buku yang berjudul A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes pada 1952 tentang pengkodean Huffman. Apa itu pengkodean Huffman atau Huffman Code? Jadi pengertiannya adalah salah satu metode dalam penyederhanaan suatu data yang biasanya digunakan dalam proses kompresi untuk memperkecil ukuran suatu data. Misalnya dari 500 kilobyte menjadi 300 kilobyte, tergantung dari betapa efektifnya kompresi tersebut. Atau yang biasa kita sebut juga dengan lossless data compression. Huffman coding merupakan salah satu teknik kompresi yang melibatkan distribusi frekuensi suatu simbol untuk membentuk kode. Distribusi frekuensi simbol akan mempengaruhi panjang kode Huffman-nya, dan semakin sering simbol tersebut muncul dalam teks, maka panjang kode Huffman yang dihasilkan akan semakin pendek. Jadi pada dasarnya Huffman coding ini menggunakan frekuensi untuk menerjemahkannya menjadi kode Huffman. Contohnya seperti gambar berikut. Pemetaan simbol-simbol kepada kode Huffman-nya akan menghasilkan kode-kode biner yang dapat dikonversikan menjadi suatu file baru dengan ukuran file dan jumlah karakter yang lebih kecil dari file awal. Jadi ketika kita lihat pada tabel yang di atas adalah tabel hasil konversi Huffman-nya, sedangkan tabel yang di bawah adalah tabel sebelum dikonversi. Jadi sebelum dikonversi frekuensinya 5, 7, 10, 14, 20, dan setelah dikompresi menjadi Huffman code akan menjadi tabel seperti yang di atas 00A, 000, B100, C10, D01, dan E11. Semakin banyak frekuensinya, misalnya E20, jika dibandingkan dengan A5, maka akan berbeda panjangnya. A menjadi 000, sedangkan E menjadi 11. Hanya 2 digit, sedangkan E hanya 2 digit, sedangkan A 3 digit. Nah, untuk bagaimana cara mengubah dari melakukan kompresi dengan Huffman code, codingan Huffman, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah cara kerja Huffman code. Di sini ada tabelnya yang sudah berurutan, karena memang langkah pertamanya adalah membuat leaf tree yang terdiri dari huruf dengan frekuensi terkecil. Karena itu memang lebih baik jika karakternya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dan di sini ada salah satu simpul, di situ A5, A itu hurufnya, 5 itu frekuensinya. Jadi kita bisa tahu bahwa selanjutnya itu adalah B7, ya. Yang kedua itu C10. Jadi kita bikin leaf tree-nya dulu, dan leaf tree minimalnya dari frekuensi terkecil 5, 7, dan 10. Kemudian langkah keduanya kita ambil dua huruf dengan frekuensi terkecil dari cabang minimum, yaitu A5 dan B7. Oke. Kemudian langkah ketiganya jumlahkan frekuensi kedua huruf tadi menjadi N1. Jadi N1 sama dengan A plus B jadinya 12. Oke. Kemudian langkah keempatnya dan terakhirnya juga sebenarnya, karena ini adalah pengulangan langkah 2 dan 3, maka karena kita urutkan dulu, karena dia 12 itu lebih besar daripada 10, makanya 10 ditambah 12. Ya. Jadinya N2 hasilnya 22. Nah, selanjutnya tadi karena N1 itu lebih kecil daripada 12, lebih kecil daripada 14D, maka selanjutnya tapi lebih kecil daripada hasilnya, tapi N2 tadi
hasilnya lebih besar daripada E20. Sehingga dijumlahkan menjadi N3. D ditambah E, D14 tambah 20, N3-nya jadi 34. Kemudian dari N2 yang frekuensi yang tadi jumlah frekuensinya 22 ditambah N3 yang frekuensinya 34 dan kita dapat N4 di mana total frekuensinya itu 56. Ya. Kita dapat N4 dengan frekuensi 56. Jadi kita mendapatkan hasil Huffman code-nya A5B7 jadi 12, jadi N1 dengan frekuensi 12, 5 tambah 7 12 kan. Selanjutnya adalah C 10 dengan N1, 10 tambah 12 jadinya N2 dengan 2, hasilnya 22. Kemudian 14 20 D tambah E, 14 tambah 20 jadi N3 dengan frekuensi 34. Nah, akhirnya kita dapat nilai N4 yang 22 ditambah 34. Jadinya 56. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa huruf dengan frekuensi terkecil itu mempunyai kode yang lebih panjang daripada yang lebih besar frekuensinya. Di sini kita butuh untuk ke A dan B kita butuh 1, 2, 3 step. Ya. Tapi untuk ke C, D, dan E cuma butuh 2 step. Jadi memang begini caranya kita menghasilkan merupakan hasilnya Huffman coding untuk mengkompres data agar mudah ditransfer. Nah, jadi ini adalah keuntungan dan kekurangan dari Huffman code. Yang pertama, keuntungannya itu dia dapat melakukan kompresi data tanpa mengurangi informasi yang ada. Jadi saat didekompresi, informasi yang ada tetap sama seperti sebelumnya. Lalu kompresi Huffman code juga dapat dilakukan pada data cerita seperti video, gambar, musik, dan lain-lain. Gak cuma teks doang. Lalu dapat mengurangi pemakaian memori karena telah dikompresi. Lalu dapat mengurangi waktu untuk transmisi file karena filenya memiliki data yang lebih sedikit karena sudah dikompresi. Lalu kekurangannya yang pertama bergantung pada jenis data yang diberikan. Maksudnya itu jenis datanya ada variable length dan fixed length. Jadi kalau yang fixed length itu dia jumlah bitnya udah ditentuin. Nah kalau yang variabel itu belum. Jadi itu harus berbeda antara yang variabel dan fixed. Lalu setiap jenis datanya memiliki dampak yang berbeda-beda. Misalnya kita menggunakan fixed dan menggunakan variabel. Nah nanti walaupun data yang dikompresi itu sama, tapi nanti hasilnya itu bisa berbeda-beda. Lalu dia itu harus menggunakan data berbentuk statistika atau berbentuk binar. Nah, untuk ini sebenarnya bisa untuk data-data lain, tapi harus dikonversi terlebih dahulu ke bentuk statistika atau bentuk binar. Nah, lalu di sini ada pseudocode-nya. Yang pertama kita itu menyimpan banyaknya data yang ingin dikompresi itu di dalam N. Lalu kita inisialisasi key-nya untuk membentuk Huffman code. Lalu kita melakukan looping sebanyak N-nya itu banyaknya data. Nah, lalu N-nya itu akan diisi oleh isinya. Misalnya data yang ingin dikompresi, misalnya data pertama,
maka masuk ke key yang pertama. Data kedua masuk ke key yang paling belakang ya, maksudnya. Data pertama masuk key paling belakang, kedua key selanjutnya, lalu seterusnya sampai N. Nah, di sini kita akan membuat dia berurutan kiri dan kanan. Nah, kita membuat variabel baru yaitu Z dan kita bagi menjadi kirinya dan kanannya. Nah, karena tadi kita udah memasukkan di sini key-nya itu udah berurutan. Jadi kita tinggal ambil aja yang paling kiri, itu berarti akan masuk ke sisi kiri, yang selanjutnya akan masuk ke sisi kanan, dan begitu seterusnya. Lalu setelah yang kirinya sudah, maka kanan, lalu banyaknya atau atasnya. Jadi kan tadi kan ada dua, di kiri sama di kanan. Nah, nanti di atasnya ini itu jumlahnya, kiri dan kanan dijumlah. Lalu itu dimasukkan ke key. Nah, habis itu looping lagi untuk data selanjutnya. Setelah loopingnya selesai atau key-nya sudah selesai semuanya, dia akan keluar dari while-nya dan key-nya itu akan menjadi Huffman code-nya.